Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Hari ini, kami akan membahas sebuah kisah tragis yang dialami oleh seorang desainer remaja asal Kazakhstan pada tahun 2021. Yang mana dia dieksekusi oleh seorang pria yang berpura-pura hendak membeli jasa yang dia tawarkan, yaitu desain pakaian. Namun ketika hendak mengambil ukuran pakaian di apartemen pelaku, si remaja malah mendapatkan tindakan tidak senonoh hingga dia meregang nyawa. Bahkan lebih kejinya, pelaku juga memisah-misahkan tubuh korban menjadi beberapa bagian. Dan akhirnya kasus ini pun terungkap dari suatu hal yang tidak diduga sebelumnya oleh pelaku. Аяжан Едылеву убили 19 марта примерно в 11 часов ночи. Волонтеры вели поиски и 21... Bagaimana kronologi selengkapnya? Jadi beginilah kisah di baliknya. Di negara Kazakhstan, tepatnya di wilayah Almaty, terdapat seorang gadis muda berusia 19 tahun yang bernama Ayazan Edilova. Dia masih tinggal bersama kedua orang tuanya di wilayah itu. Orang tuanya mengenal Ayazan sebagai perempuan yang rajin, sopan, dan pekerja keras. Karakter yang dimilikinya tumbuh dari lingkungan rumah yang penuh dengan dukungan, perhatian, dan kebersamaan. Terlebih lagi, sang ibu selalu berusaha memastikan kalau Ayazan berkembang sesuai dengan mimpinya. Sejak kecil, Ayazan bermimpi menjadi seorang desainer pakaian. Mulai sejak itu, ibunya sering mengajarkan Ayazan menjahit dari hal-hal yang sederhana, seperti membuatkan pakaian untuk bonekanya, hingga perlahan mencoba menjahit baju sungguhan yang bisa dikenakan oleh seseorang. Minatnya pada dunia fashion semakin kuat seiring waktu. Oleh karena itu, setelah menuntaskan sekolah menengah, Ayazan pun melanjutkan studinya di sebuah universitas dengan mengambil jurusan desain. Selama berkuliah, Ayazan tinggal di sebuah asrama kampus, sehingga dia pun harus berpisah dari kedua orang tuanya untuk pertama kalinya. Meski begitu, Ayazan cepat beradaptasi. Dia cukup aktif di kelas maupun di kegiatan luar kelas, dan sifat ceria serta kebaikannya membuat dia mudah disukai oleh teman-temannya. Namun di balik keramahannya itu, Ayazan dikenal sebagai gadis yang berhati-hati, yang mana dia selalu selektif dalam memilih teman agar pergaulannya tetap sehat. Di tengah kesibukannya berkuliah, Ayazan mulai merintis sebuah bisnis butik online yang dia beri nama Ayaland. Usaha itu berkembang dengan cepat. Setiap hari jumlah pesanannya semakin meningkat, membuat Ayazan merasa puas sekaligus bangga dengan kemajuannya. Demi memperluas jangkauan penjualannya, dia bahkan mulai belajar bahasa Turki dengan berharap bisnisnya akan menembus pasar negara tersebut. Untuk bisa membiayai kursus bahasa Turki, Ayazan memutuskan untuk bekerja paruh waktu di sebuah salon kecantikan sambil mengelola bisnis online-nya. Lalu di sisi lain di kisah ini terdapat seorang pria bernama Rahman Taribekov yang berusia 28 tahun. Rahman juga tinggal di kota Almaty. Namun tak banyak informasi terkait keluarga Rahman. Yang pasti saat kisah ini berlangsung, dia tinggal sendirian di sebuah apartemen sewaan yang terletak di wilayah mikrorayon Norken. Rahman ini berasal dari wilayah Turkestan, sebuah daerah yang dikenal sebagai kawasan tradisional di Kazakhstan. Rahman tak cukup dekat dengan penyewa apartemen lainnya. Mereka mengenal Rahman sebagai pribadi yang pendiam, tenang, dan cukup sulit terbuka. Sejak beranjak dewasa, Rahman melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi dengan mengambil jurusan farmasi. Namun perjalanan akademiknya itu tidak berjalan dengan baik. Dia mulai kesulitan mengikuti materi kuliah, hingga perlahan dia pun jarang masuk ke kelas dan tertinggal dari teman-temannya. Nilai akademiknya pun terus menurun, sampai akhirnya di tengah masa studinya, Rahman dikeluarkan dari kampus dan dia tidak berhasil menyelesaikan pendidikan. Kegagalan tersebut tampaknya ikut membentuk kehidupan pribadinya. Rahman menjadi semakin tertutup, jarang bersosialisasi, dan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk sendirian di apartemennya. Tidak adanya dukungan sosial membuat hidupnya dalam keterasingan.
Lalu berlanjut pada tanggal 16 Maret tahun 2021, Rahman di saat itu mengunduh sebuah aplikasi kencan bernama Badu. Dia berharap di aplikasi tersebut dia bisa menemukan teman bicara secara online. Saat menggulir aplikasi itu, dia tertarik pada seorang gadis cantik yang bernama Ayazan. Melihat profil Ayazan dengan paras yang cukup cantik, Rahman memutuskan untuk menghubunginya. Awalnya dia mencoba bersikap sopan dengan mengajak berkenalan. Namun balasan yang dia terima justru terasa singkat dan ketus, seolah Ayazan tidak begitu tertarik membalas percakapan itu. Kemudian tak lama Rahman pun berpikir, dia mencari cara agar Ayazan menanggapi pesannya dengan lebih hangat. Setelah melihat satu persatu foto Ayazan, dia menyadari kalau perempuan itu sedang merintis sebuah usaha pakaian. Dari situ Rahman melihat sebuah peluang. Dia mulai mengalihkan obrolan dengan menanyakan perkembangan dari usaha itu. Dan benar saja, Ayazan membalas pesannya dengan cepat dan lebih antusias. Melihat perubahan suasana percakapan, Rahman merasa strateginya telah berhasil. Setelah Rahman menyadari Ayazan mulai tertarik dengan topik bisnisnya, dia perlahan mengalihkan percakapan ke hal-hal yang lebih spesifik. Rahman menanyakan harga-harga pakaian milik Ayazan. Kemudian dia berbasa-basi kalau dia ingin membuat sebuah pakaian khusus dan meminta Ayazan untuk membantu merancang desainnya tersebut. Di dalam percakapan itu, Rahman sebenarnya menyimpan niat lain. Dia sebenarnya hanya tertarik pada paras cantik Ayazan, yang mana itu membuat dia ingin bertemu secara pribadi dengan gadis tersebut. Setelah membuka obrolan yang panjang dan Ayazan mulai merasa yakin dengan apa yang dibicarakan oleh Rahman, Ayazan pun mulai setuju dan menanyakan lokasi serta tanggal pertemuan untuk mengambil ukuran dan mendiskusikan detail lebih lanjut. Awalnya Ayazan mengusulkan untuk bertemu di sekitaran asrama kampusnya. Namun Rahman segera menawarkan agar pertemuan dilakukan di kawasan asrama, tetapi pembicaraan desain itu dapat dilanjutkan di apartemen miliknya. Rahman di saat itu beralasan kalau pengukuran tubuh dan juga pembuatan detail desain akan lebih mudah dilakukan di ruangan yang memadai. Ayazan sebenarnya sedikit ragu, tetapi karena hal itu menyangkut suatu pekerjaan, Ayazan pun menuruti permintaan calon pembelinya. Kemudian Rahman mengajukan tanggal pertemuan yaitu tanggal 19 Maret 2021. Ayazan menyetujui ajakan tersebut setelah dia memastikan jadwalnya kosong saat di malam hari. Singkat cerita, hari pertemuan pun tiba. Di pagi hari pada tanggal 19 Maret tahun 2021, Ayazan beraktivitas seperti biasanya. Dia pergi ke kampus lalu mengikuti perkuliahan hingga selesai. Setelah waktu menunjukkan pukul sore, dia langsung bergegas kembali ke asrama untuk menyiapkan pertemuannya dengan kliennya yaitu Rahman. Sesampainya di asrama, dia menyiapkan beberapa barang yang perlu dibawa seperti buku sketsa, alat tulis, serta beberapa contoh desain yang mungkin bisa dia tunjukkan saat berdiskusi nanti. Ketika malam tiba sekitar pukul 10 malam, Ayazan melihat ponselnya mendapatkan notifikasi dari Rahman. Dalam pesan itu, dia memberitahu Ayazan bahwa dirinya sudah berada di sekitaran asrama. Lalu Ayazan pun membalas dan meminta Rahman untuk menunggu. Beberapa menit kemudian, Ayazan pergi meninggalkan asrama dan berjalan menuju ke titik pertemuannya dengan Rahman. Dari kejauhan, dia melihat Rahman yang terus tersenyum dan melambaikan tangan. Ayazan membalas itu dengan sapaan hangat selayaknya dengan kliennya. Di sana Rahman langsung mengarahkannya untuk naik ke taksi dan menuju ke apartemennya. Dalam perjalanan itu, Ayazan memberikan beberapa hasil gambar yang sebelumnya sudah pernah dia kerjakan untuk klien-klien sebelumnya. Melihat itu, Rahman langsung memuji seolah dia tak sabar melihat hasil desain yang dia inginkan. Tak lama taksi itu berhenti tepat di depan gedung apartemen milik Rahman. Keduanya turun dari mobil dan berjalan memasuki gedung. Jam di saat itu telah menunjukkan pukul 10 malam. Apartemen itu sudah terlihat sangat sepi. Mereka berjalan beriringan ke arah lift menuju unit milik Rahman. Dengan sopan, Rahman mempersilahkan Ayazan masuk terlebih dahulu. Tanpa sama sekali merasa curiga, Ayazan langsung duduk di salah satu kursi ruang tamu. Karena tak ingin berlama-lama, Ayazan langsung menjajarkan portofolionya di atas meja. Sementara Rahman juga ikut duduk di sampingnya. Kemudian Ayazan juga langsung menanyakan desain apa yang diinginkan Rahman. Semula Rahman menjawab dengan memaparkan berbagai detail yang dia harapkan.
Namun di tengah percakapan, Ayazan mulai merasakan sesuatu yang janggal. Posisi Rahman perlahan bergeser semakin dekat dengan dirinya. Ayazan menggeser duduknya sedikit untuk membentuk jarak, tetapi dari sudut matanya dia melihat Rahman terus mengikuti arah geraknya. Lalu secara tiba-tiba, tangan Rahman menyentuh lengannya. Ayazan tersentak. Raut wajahnya langsung berubah menunjukkan rasa marah dan mengaku tidak nyaman. Bukannya mundur, Rahman justru tampak semakin berani. Dengan gerakan cepat dia menggenggam tangan Ayazan dan berusaha menariknya ke dalam pelukannya. Ayazan refleks bangkit, menepis sentuhan itu, mendorong Rahman lalu buru-buru mengumpulkan kertas-kertasnya untuk segera pergi. Kemudian menyadari penolakan tersebut, Rahman justru semakin gelap mata. Dia menarik paksa tubuh Ayazan, membuat Ayazan kehilangan keseimbangan dan hampir terjatuh. Kemudian Rahman secara belak-belakan mengaku kalau dia ingin berbagi keintiman dengan Ayazan. Dengan tegas, Ayazan menggelengkan kepalanya. Dia menolak lalu mendorong Rahman agar tak menghalanginya. Tetapi Rahman tak membiarkan dia pergi. Ayazan melihat Rahman dengan nafasnya yang memburu dan pandangannya yang penuh dengan obsesi. Dia semakin takut hingga berteriak meminta pertolongan. Melihat Ayazan yang melawan, Rahman dengan cepat menahan bahu dan juga pinggangnya, mencoba mengurungnya agar tak bisa pergi. Tangan kirinya ikut terangkat, berusaha menutup mulut Ayazan. Dalam posisi itu, Ayazan hanya bisa meronta, nafasnya tersengal dengan suaranya yang tertahan. Kemudian Rahman menariknya ke atas kasur dan menekan leher Ayazan dengan sekuat tenaga. Ayazan mencoba meraih pergelangan tangannya, berusaha melepaskan diri sambil menendang-nendang dan memukul apapun yang bisa dia jangkau. Nafasnya semakin berat, tetapi dia tetap berusaha menggerakkan tubuhnya. Namun tenaga yang dia miliki tak sebanding dengan Rahman. Hingga akhirnya Ayazan mulai melemah. Rahman melepaskan cekikannya dan mencoba membuka busana Ayazan. Kemudian Ayazan mencoba mencari celah dengan berusaha mendorong tubuh Rahman menjauh dengan tangannya yang meraba tepi kasur untuk mencari pijakan. Namun Rahman kembali mencekiknya dengan kuat hingga lehernya terasa panas dan kedua tangannya pun sudah tak lagi bisa mendorong Rahman. Melihat Ayazan yang mulai tak berdaya, Rahman kembali membuka busana Ayazan dan secara kasar dia dengan teganya melakukan tindakan tidak senonoh kepada Ayazan. Ayazan terbaring lemah, tubuhnya gemetar hebat akibat tindakan keji itu. Pandangannya berkunang-kunang serta nafasnya juga tak beraturan. Dia terus mencoba menghirup kembali udara yang tersisa sambil menangis terisak. Setelah sampai pada titik kepuasannya, Rahman mulai tersadar kalau kondisi Ayazan semakin memburuk. Aksi brutalnya tersebut beralih dengan kegelisahan. Selama beberapa menit dia berpikir, kemudian matanya tertuju pada sebuah ikatan pinggang di gantungan pintu kamarnya. Dalam benaknya terlintas untuk menghabisi Ayazan. Dia meraih ikat pinggang tersebut dan langsung mengalungkannya pada leher Ayazan. Lalu dia pun mengencangkan ikatan tersebut. Seketika itu juga mata Ayazan membelalak dan mulutnya terbuka mencoba menghirup udara yang semakin sulit didapat. Perlahan, nafasnya terdengar semakin pendek dan terputus-putus. Tubuhnya mulai kejang dan sekitar beberapa menit, Ayazan pun tewas meregang nyawa. Setelah memastikan Ayazan sudah tak lagi bergerak, dia mulai berpikir untuk menghilangkan jejak. Dia menyeret tubuh Ayazan ke sebuah ruangan, lalu dia menuju ke dapur untuk mengambil beberapa pisau dan juga sebuah gergaji. Saat itu dia berpikir dengan memisah-misahkan bagian-bagian Ayazan akan mempermudah proses pembuangannya nanti. Semula dia memisahkan bagian kepala lebih dulu dan dilanjutkan dengan mengikis sedikit demi sedikit kulit di bagian Ayazan. Setelah itu dia menarik satu persatu gigi dan juga kuku Ayazan. Sedangkan bagian tubuh lainnya dipisahkan dengan menggunakan pisau hingga tak terbentuk. Terakhir Rahman mengangkat kepala Ayazan dan membawanya ke area dapur. Dia sudah menyiapkan sebuah panci besar berisi air mendidih. Lalu dia masukkan kepala itu ke dalamnya hingga yang tersisa hanyalah kerangkanya. Setelah semuanya selesai, dia mengumpulkan sisa-sisanya dan memasukkannya ke dalam beberapa kantong plastik.
Dan di malam itu juga, Rahman mulai membuang beberapa pisahan tubuh Ayazan ke sejumlah titik tong sampah yang berbeda. Namun, masih ada beberapa sisa lainnya yang belum sempat dia buang. Pada saat itu, tenaganya sudah terkuras, dan ketika dia melihat jam, waktu sudah hampir memasuki subuh hari. Yang mana dia menyadari para penghuni apartemen biasanya mulai keluar kamar pada jam-jam tersebut. Karena tak mau mengambil risiko, dia terpaksa menunda pembuangan sisanya hingga situasi kembali sepi. Lalu sementara itu di sisi lain, teman-teman asrama Ayazan mulai merasa curiga karena di malam itu Ayazan tidak pulang dan juga sulit dihubungi. Seorang pengelola asrama bernama Morol Bakirova juga merasa khawatir karena dia mengenal Ayazan yang tak pernah pulang lewat dari pukul 11 malam. Kemudian kekhawatiran itu semakin membesar ketika hari berganti, namun keberadaan Ayazan juga belum diketahui. Lalu berlanjut pada pagi tanggal 20 Maret 2021, mereka segera pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kehilangan. Namun sesampainya di sana, polisi justru meminta mereka menunggu dengan alasan Ayazan mungkin sedang keluar bersama temannya yang lain atau mungkin juga dengan kekasihnya. Pernyataan itu membuat pengelola asrama dan juga teman-teman Ayazan merasa kesal. Mereka bersikeras bahwa Ayazan tak biasanya seperti itu. Tak lama kemudian mereka pun menghubungi keluarga Ayazan. Mereka meminta keluarganya untuk datang ke kantor polisi. Tetapi ketika keluarganya tiba, laporan mereka kembali tidak ditanggapi dengan alasan petugas sedang sibuk mengawal aksi demonstrasi di saat itu. Melihat polisi yang tidak bergerak, keluarga dan pihak asrama bekerja sama dengan membagikan informasi hilangnya Ayazan melalui pemasangan poster-poster. Selain itu, mereka juga menelusuri rute perjalanan yang biasanya dilalui Ayazan. Dan akhirnya upaya itu berhasil pada tanggal 21 Maret 2025. Seorang supir taksi melihat poster pencarian tersebut dan dia menghubungi nomor yang tertera dan mengaku kalau dirinya sempat mengantarkan Ayazan dengan seorang pria ke sebuah apartemen di wilayah mikrorayon Norken. Mendapatkan informasi tersebut, keluarga Ayazan segera menyerahkan kembali laporan itu kepada pihak kepolisian. Mereka terus mendesak pihak kepolisian untuk melakukan pencarian hingga akhirnya polisi pun membentuk tim investigasi. Saat penyelidikan akhirnya dilakukan, penyidik melihat rekaman CCTV dari gedung apartemen itu. Dan benar saja terlihat Ayazan bersama seorang pria memasuki lift menuju lantai atas. Berdasarkan petunjuk tersebut, polisi mulai meminta keterangan kepada sejumlah penghuni apartemen untuk mengetahui identitas dari pria di dalam rekaman itu. Dari keterangan mereka, polisi akhirnya mengetahui kalau pria tersebut bernama Rahman, beserta juga dengan nomor unit tempat dia tinggal. Tanpa menunda waktu, penyidik menuju ke unit tersebut. Mereka mengetuk pintu berkali-kali, namun tak ada jawaban dari dalam. Setelah upaya itu tidak membuahkan hasil, polisi memutuskan untuk mendobrak pintu tersebut. Beberapa petugas menghantam bahu mereka hingga pintu terbuka. Begitu terbuka, bau menyengat langsung menyambar. Cairan merah yang sudah mengering juga terdapat di dalamnya. Di samping itu, tak jauh dari ambang pintu, mereka melihat Rahman duduk dengan pasrah meringkuk di sudut ruangan. Saat didekati, dia terlihat menggenggam sebuah pisau di tangannya, yang diduga dia tengah mencoba melakukan aksi eksekusi diri. Penyidik segera mengamankan Rahman, lalu mulai menyusuri seluruh ruangan. Tak lama kemudian, mereka menemukan beberapa kantong plastik yang berserakan. Ketika kantong-kantong itu dibuka, terlihatlah beberapa bagian milik seseorang yang telah dipisah-pisah, seperti gigi, kuku, kulit, dan juga tengkorak. Rahman kemudian langsung dibawa untuk menjalani interogasi awal. Di sana dia langsung mengakui kalau dia telah mengeksekusi Ayazan melalui rencana yang telah dia susun dengan berpura-pura memesan pakaian milik Ayazan. Dia menjelaskan kalau sebelumnya dia tidak mengenal Ayazan maupun memiliki hubungan apapun dengannya. Dia hanya tertarik setelah melihat foto-foto Ayazan dan dia berniat melakukan tindakan asusila dengannya. Karena itu, dia mencoba memancing Ayazan datang ke apartemennya dengan alasan membahas rancangan baju itu. Kemudian, dirinya juga mengaku bahwa setelah kejadian dia panik dan mencoba menghilangkan jejak dengan tindakan pemisahan tubuh. Lalu kepanikan itu berlanjut karena dia kesulitan mencari waktu yang aman untuk membuang sisa pisahan itu. Ketika penyidik akhirnya mengetuk pintu unitnya, dia sempat mencoba mengakhiri hidup. Namun hal itu gagal karena polisi sudah terlanjur masuk. Setelah memberikan pengakuan penuh, Rahman juga memberitahu titik lokasi tempat dia membuang sebagian tubuh Ayazan.
Lalu tim forensik langsung menuju lokasi untuk mengambil pisahan tubuh tersebut dan mereka akan menganalisisnya melalui tes DNA. Sebulan kemudian pada April tahun 2021, mereka mengkonfirmasi kalau bagian-bagian tersebut benar adalah milik Ayazan. Dan mereka menyerahkan bagian-bagian tersebut kepada keluarga korban untuk segera dimakamkan secara layak. Dan akhirnya sidang untuk pelaku pun digelar pada tanggal 31 Desember 2021 dengan mendapatkan 2 dakwaan, yaitu tindakan asusila beserta pengeksekusian. Ketika hasil dibacakan, pengadilan menyatakan kalau Rahman mendapatkan 25 tahun penjara dan mengganti rugi moral sebesar 643 juta rupiah. Kepergian Ayazan meninggalkan luka mendalam bagi keluarganya. Bagi kedua orang tuanya, Ayazan bukan hanya putri semata, tetapi juga harapan masa depan yang sejak kecil mereka bimbing dengan penuh kasih sayang. Setiap barang dan foto miliknya, bahkan setiap sudut ruangan menjadi pengingat bahwa masa depan cerah yang dia bangun dengan kerja keras harus berakhir dengan cara yang begitu tragis. Kasus ini juga mengguncang masyarakat Kazakhstan. Banyak yang merasa marah dan kecewa karena laporan kehilangan Ayazan tidak segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Penolakan dan penundaan yang terjadi pada hari-hari awal pencarian dianggap sebagai kelalaian yang memperlambat proses penyelamatan. Kritik dan tuntutan terhadap kepolisian juga menguat, mendorong pemerintah dan aparat hukum untuk memperbaiki prosedur penanganan laporan orang hilang, terutama ketika menyangkut perempuan muda yang rentan menjadi korban kejahatan. Dalam pekerjaan ataupun pertemuan pribadi, kasus ini menjadi pengingat untuk kita agar dapat lebih berhati-hati dalam pertemuan dengan orang yang baru kita kenal melalui media sosial maupun aplikasi digital, yang mana itu merupakan tempat yang sangat krusial. Terlebih lagi di era sekarang semakin banyak perempuan yang mendapatkan tindakan asusila. Untuk itu, mari sama-sama kita doakan semoga keluarga yang ditinggalkan dapat diberikan kekuatan melalui keadilan yang telah ditegakkan. Dan untuk korban, semoga korban mendapatkan ketenangan di tempat selanjutnya. Dan yang terakhir untuk kita semua para pendengar kisah, semoga dari kisah yang satu ini ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.